Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang GUI collection di Java. Untuk penjelasan ini kita memerlukan IDE karena kita membutuhkan library dari JFrame. Di sini kita menggunakan Apache NetBeans. Enaknya menggunakan NetBeans ini nanti kita perancangan GUI-nya bisa drag and drop. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans 11.2. Pertama kita akan membuat new project. Kita akan memilih Java application. Kemudian kita beri nama projectnya. Di sini saya memberi nama GUI collection. Kemudian kita simpan. Kita simpan di sini. Main class. Ini tidak usah. Setelah projectnya bentuk, kita masukkan ke satu package. Kita beri nama package-nya GUI saja. Nah, di package ini kita akan membuat JFrame form. Kita beri nama kelas GUI saja, GUI collection. Nah, jika kita telah membuat kelas JFrame-nya, akan ada tampilan seperti ini. Di tab ini ada 3 tab: source, design, dan history. Jika kita buka di source, nah ini akan otomatis dibentuk oleh IDE-nya. Di sini nanti kita akan bermain di sini untuk membuat logikanya. Pertama kita akan mendesain dulu seperti apa GUI yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan membuat, pertama kita akan memasukkan list di bagian swing. Kita akan memasukkan list. Kemudian di sini saya membutuhkan suatu tombol button. Button ini akan saya beri nama insert data. Ini sekalian saja saya ganti buttonnya dengan nama ini berbeda ya. Tadi saya mengubah nama tampilan di GUI-nya, sedangkan change variable name bertujuan untuk mengubah nama variabelnya kalau di source code. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan kita membuat suatu button ya. Nah, tampilannya itu yang atur di desainnya, sedangkan jika kita mengubah variabelnya, maka yang terubah adalah bagian sininya. Nah, ini nanti kita akan bermain-main di sini untuk mengubah atau menambahkan logikanya. Kemudian ini juga mau saya ubah juga variabelnya jlist data misalnya. Kemudian kita tambahkan lagi, saya membutuhkan label di sini. Kita ubah nama item. Kemudian saya membutuhkan text field. Saya akan ubah nama variabelnya menjadi text field nama item. Oke, ini variabelnya tidak usah diganti
karena kita tidak akan mengubah nilai value-nya. Kalau mau diganti juga tidak apa-apa. Kemudian saya akan menambahkan 4 tombol lagi. Button pertama akan saya ubah namanya menjadi tambah. Button kedua akan menjadi button ubah. Kemudian button ketiga akan menjadi hapus. Button keempat akan menjadi hapus semua. Ini coba saya rapikan dulu. Kita ubah semuanya agar tombolnya sama besar. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Nah, tadi saya belum mau ubah nama variabelnya. Kita akan ubah ini jadi jButtonAdd. Nama variabel ini kita ubah berarti update. Ini terserah ya, kalian bisa juga mengubah namanya jadi variabel terserah kalian. Ini menjadi delete, button delete. Kemudian ini menjadi clear. Oke. Nah, di sini kita akan, tujuannya adalah insert data, bertujuan untuk memasukkan data awal yang akan ditampung di list ini. Kemudian bagian sini akan menerima inputan dari user berupa nama item. Kemudian nama item ini dapat ditambahkan ke list ini. Kemudian ada tombol ubah. Tombol ubah bertujuan untuk dapat mengubah nama itemnya di sini. Kemudian ada tombol hapus untuk menghapus item yang ada di list. Hapus semua artinya untuk mengclear atau mengosongkan list kita. Nah, pertama kita bisa ubah di bagian source code-nya dulu. Di sini kita akan menambahkan suatu variabel ya, yaitu default list model yang akan menampung string. Kemudian kita beri nama variabel DLM. Sini ada masalah karena harus menggunakan library Java Xwing. Nah, di bagian konstruktornya, ketika GUI-nya dibentuk, kita akan menambahkan this.dlm new default list model. Kemudian tadi variabelnya adalah jlist data ya. Jlist data. Kita akan menggunakan metode di sini set model DLM. Oke. Nah, tujuannya di sini adalah jlist data set model ini, list yang berada di sini kita nanti akan mengubah datanya ini menggunakan variabel kita ini DLM, sehingga nanti tampilan di sini berdasarkan variabel DLM kita. Jika sudah, kita dapat mengubah event dari insert data, button insert data.
Kalian dapat klik kanan, kemudian pilih event, action perform. Nah, di sini kita dapat memberikan apa yang akan dilakukan jika item insert data tersebut ditekan. Di sini kita akan membutuhkan suatu string untuk menampung data. Di mana data ini misalnya kita menyimpan buku, rak, lemari, meja mungkin ya. Kemudian di sini kita akan mengisikan data-data dalam variabel data ke dalam variabel DLM kita. Maka kita akan dapat menggunakan perulangan for each for string data, atau di sini kita menggunakan s ya biar kelihatan perbedaannya. Dari data kita dapat menambahkan dlm.add element data, kemudian kita save, kita coba compile dulu. Oke. Ya, di sini jika kita menekan insert data, maka data-data dari string yang tadi kita tambahkan di sini dapat ditambahkan ke listnya. Kemudian kita akan mengubah dan mengedit bagian tambah action perform. Di sini untuk si button add action ya. Jika tombol add ditekan, maka kita ingin menambahkan barang yang ada di text field yang diinputkan oleh user agar ditambahkan ke list DLM. Sebelum kita mengedit bagian action perform di sini, kita dapat membuat suatu metode dulu ya. Metode add item, private void add item. Itemnya apa? Kita dapat membuat suatu parameter, yaitu berupa string data. Nah, di sini kita mau datanya itu ditambahkan ke dalam DLM. DLM.add element data. Oke. Nah, kemudian kita baru dapat mengubah di bagian button add action-nya. Mungkin dapat membuat suatu variabel dulu. Data sama dengan tadi kita beri nama jtext. Akan dibawa lagi. Jtext field nama item. Untuk text field yang di sini ya, nama variabelnya adalah jtext field nama item. Kemudian kita dapat memanggil metode getText. Dengan ini kita apapun yang ditambahkan oleh user di bagian text field ini maka akan dipassing ke variabel data. Kemudian datanya akan kita tambahkan ke DLM dengan menggunakan metode add data tadi yang kita add item yang tadi kita buat. Di sini kita akan memanggil metode add item yaitu data. Setelah datanya kita tambahkan, kita ingin membuat
text field yang tadi di sini kosong gitu. Jadi seakan-akan datanya ini berpindah ke list bagian kiri ini. Kita dapat menggunakan j, kita copy saja variabel di sini, dot set text, kemudian kita isikan string kosong. Kita save, kemudian kita coba run. Bila berhasil, kita coba masukkan tes, tambah ya. Jadi apapun yang diinputkan oleh user di bagian text field ini akan berpindah ke tes ini. Kita tambahkan insert data, kemudian kita tambahkan data lagi, tes 2. Oke, sudah masuk ke dalam list kita. Jika sudah, maka kita akan mencoba mengedit data yang kita tambahkan dengan tombol ubah ini ya. Kita bagian event, action perform. Nah, seperti add item tadi, sebaiknya kita membuat metode sendiri dulu. Nah, tujuannya nanti jika ada tombol lain atau fungsi lain, kita dapat memanggil metode yang sama gitu. Private void update item. Nah, update item kita dapat passing di sini index, kemudian string data. Kemudian kita akan mengubah DLM dengan menggunakan metode set element add. Di sini kita menggunakan metode set element add ya. Kita akan mengubah data pada index yang nanti kita inputkan di sini, index. Baru kita dapat memanggilnya di sini. Kita dapat membuat int index dari jlist item, nama variabelnya tadi jlist data, dot get selected index. Nah, di sini jlist data dot get selected index akan mengambil indeks dari apa yang diselect oleh user pada indeks keberapa gitu. Kita akan membuat suatu variabel lagi, string data, itu menampung dari text field nama item dot get text, sehingga kita dapat menampung data yang akan kita ubah, yang akan kita masukkan kembali gitu. Nah, setelahnya kita dapat memasukkan memanggil metode update item dengan di index ke index masukkan data. Oke, kita coba jalankan. Kita coba insert data, rak di sini kita akan coba ubah menjadi kompor. Ubah ya, dapat berubah ya. Nah, di sini setelah update harusnya nama itemnya kita kosongkan ya. Kemudian nanti jika si ininya setelah diupdate, kita ingin si nama itemnya dikosongkan di text fieldnya. Kemudian kita ingin apapun yang diselect di sini akan berubah juga di bagian text fieldnya. Nah, caranya kita akan menambahkan event lagi, yaitu list selection value change. Di sini
kita akan mengubah apapun di bagian JText field nama item dot set text. Kita akan menambahkannya dengan get. Kita akan menambahkannya dengan JList data dot get selected value. Nah, sehingga apapun nanti yang akan diselect oleh user di list akan diubah di text field ini. Yuk kita jalankan. Kita coba insert data, kemudian buku. Nah, apapun yang diselect akan berubah juga di bagian text field. Sehingga nanti user misalnya typo di sini di bagian wrap, mungkin nanti dia sebenarnya ingin menambahkan kompor gitu kan. Nah, sehingga user tahu apa yang dia select di sini, kemudian diubah gitu di bagian text field ini. Kemudian untuk hapus, kita juga akan menambahkan action. Seperti biasa kita akan membuat metode sendiri dulu. Private void delete item. Delete item int index. DLM dot remove element at index. Kita tinggal manggil di sini. Tadi adalah delete item. Di sini kita akan memanggil JList data dot get selected index. Jadi kita jalankan. Insert data, meja, kita hapus, maka meja di sini akan terhapus, lemari hapus. Kemudian terakhir adalah hapus semua. Kita akan menambahkan event lagi, action perform. Seperti biasa kita akan membuat metode dulu, private void clear data. Ini di sini parameternya tidak diperlukan. DLM dot remove all elements. Kemudian kembali ke bagian di sini, kita tinggal memanggil clear data. Jika sudah, coba kita compile, kemudian di run, insert data, hapus semua. Ya, semua list di sini akan terhapus. Sehingga untuk penjelasan kali ini kita telah dapat membuat insert data, yaitu menambahkan data awal ke dalam list. Kemudian nanti jika diklik di sini, maka text field di sini juga akan berubah. Kemudian kita dapat menambahkan item, kompor, tambah, akan tertambah di sini. Kemudian text fieldnya juga akan kosong. Kemudian kita dapat merubah value dari item kita di sini, kompor gas. Kita ubah, akan terubah di sini. Kemudian kita juga dapat menghapus item dari list kita di sini. Kemudian kita juga dapat meng-clear ya, atau menghapus semua data yang ada di item kita. Sekian untuk penjelasan GUI Java. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.